tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya tunduk padanya, begitu ya. Boleh sedikit bertanya? Dari saya punya penilaian, saya punya pemikiran bahwa nurani atau hati saya tidak bisa berbohong. Di saat saya melakukan kesalahan, hati saya akan jujur dan mencatatnya. Begitupun di saat saya melakukan kebenaran, mungkin hati saya pun akan jujur dan mencatatnya. Apakah bisa tidak seperti itu Kang gitu Pak, untuk peran Rokib Atidnya? Iya. Tadi apa yang Anda sampaikan tentang hati ya. Jadi sebetulnya hati itu memang jujur. Hati seringkali dikaitkan dengan hati nurani, begitu di dalam bahasa Indonesia ya. Iya. Jadi nur itu artinya cahaya, aini itu artinya benar. Jadi memang kalau orang menulis hati mah nggak pernah dibohongi, hati mah nggak pernah berdosa, itu benar. Karena konon hati itu dulu ketika awal penciptaan manusia, Tuhan itu, hati itu adalah perwakilan dari malaikat. Jadi yang mana malaikat itu adalah makhluk suci, begitu, nggak pernah berbuat dosa ya. Makanya seringkali di dalam bahasa Indonesia itu dinamakan hati nurani, hati yang penuh dengan cahaya yang benar, begitu ya. Nah kembali lagi, seringkali yang suka salah itu adalah mulut. Mulut itu seringkali berdusta. Jadi ketika seorang manusia berdusta, dia sebetulnya tahu bahwa hatinya juga kamu ini sedang berdusta gitu ya. Jadi terjadi peperangan antara mulut dengan hati. Telinga juga sama. Kadang-kadang kita mendengar, tetapi kadang-kadang pendengaran kita juga akhirnya dirubah menjadi hasut dan sebagainya. Sekalipun orang yang bersangkutan juga tahu, hati nurani juga bisa bicara, kamu salah tuh, salah dengar, kamu berbohong, salah ucap dan sebagainya. Itulah yang terjadi, kontradiksi antara manusia itu. Jadi kecenderungan berbuat buruknya ada akibat panca indera ini. Tetapi bahwa di dalam diri kita juga ada sesuatu yang sebetulnya jujur, sudah fitrah. Sudah fitrah ya. Jadi setiap orang kan punya kolbu, punya hati. Dan hati itu selalu mengajak kepada yang benar, yang seperti Anda ucapkan tadi. Kita punya hati nurani loh. Saya hati kecil bicara gitu ya. Tindakan saya kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani. Terjadilah perang di situ. Apabila kita memilih kebenaran, berarti itu kita ini mendapatkan pahala karena berhasil memerangi hawa nafsu. Dan peperangan itu terjadi setiap saat. Iya. Jadi kan Pak, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar ia tersenyum. Iya. Nah, kurang lebihnya kalau saya simpulkan, kita tidak bisa lagi berkutik, tidak bisa berlari kemanapun, tidak bisa bersembunyi dari kejujuran hati kita gitu Pak. Hati kita udah mencatat bahwa yang kita lakukan salah. Kita tidak bisa bersembunyi. Berarti kurang lebihnya mungkin penemuan diri itu bisa terjadi di saat seperti itu mungkin ya Pak? Ya. Jadi pengenalan diri maksudnya. Pengenalan diri bisa dimulai dari situ. Saya menceritakan bahwa kita di dalam menemukan diri itu bisa dari berbagai macam hal. Ya. Jadi contoh dengan melihat kematian misalnya. Tadi anak menjerit-jerit, asap panas membakar lahar dan badai menyapu bersih. Kalau orang lagi sehat, lagi lupa diri tuh kadang-kadang lupa. Tapi dengan adanya kejadian itu, maka jiwa kita itu berguncang gitu ya. Kalau melihat kematian, kadang-kadang mengingatkan diri kita juga bakal mati. Kalau kita bakal mati, kira-kira apa yang harus dipersiapkan kita? Itu adalah salah satu contoh penemuan diri tadi ya.
di dalam lagu ini tadi ya. Jadi kadang-kadang orang juga perlu melihat bencana itu. Makanya di dalam agama Islam, mengantarkan jenazah itu hukumnya sunat, rada istimewa. Karena apa? Dengan mengantarkan kematian seseorang, kita itu jadi terbawa jiwa itu suatu saat juga kita bakalan mati. Kalau kita sudah tahu suatu saat kita bakalan mati, kalau seumpamanya kita ini orang yang jahat, kapan sih mau insafnya gitu, kita juga bakalan mati. Tak ada yang mampu bisa menjawab, mari hanya tunduk sujud kepadanya. Mungkin ini maksudnya kapan seseorang itu akan mati, tidak ya, tidak ada yang bisa menjawab. Mungkin ya, gitu ya. Satu lagi Pak, Tuhan telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Bisa nggak seperti ini Pak? Seperti ini. Sebetulnya diri kita yang sudah memperhitungkan, kejujuran kita yang sudah memperhitungkan. Bisa nggak seperti itu Pak? Kita nggak bisa mengelak gitu kan. Di dalam hal ini, sepengetahuan saya ada dua pendapat ya. Jadi manusia itu perbuatan baik dan buruknya itu nanti akan dihitung melalui hisab timbangan setelah meninggal dunia begitu. Barangkali kita semua sepakat akan hal itu ya. Jadi nanti semua kita tuh akan diperhitungkan melalui timbangan yang dinamakan hisab tadi ya. Pandangan tasawuf ini agak berbeda. Jadi sebetulnya perhitungan itu sudah terjadi saat ini, tidak menunggu nanti setelah meninggal dunia ya. Jadi malaikat itu menulis raport itu bukan dengan angka 100 misalkan, angka 40 tidak lulus, 100 lulus. Tidak menulisnya dengan A, B, C, D. A istimewa, B baik, C cukup, D kurang gitu. Tidak lulus gitu ya. Malaikat itu karena memang beliau itu diciptakan dari cahaya, ternyata pahala itu sifatnya cahaya yang dilemparkan ke dalam ruh manusia. Kalau kita berbuat baik, pahala itu adalah berupa cahaya yang terang. Sedangkan kalau dosa, itu yang melemparkannya itu cahaya dari malaikat sebelah kiri kita yang dinamakan malaikat atid tadi. Jadi kolbu itu bukan angka, bukan huruf nilai, tetapi adalah kualitas kecemerlangan kolbu. Ya. Jadi orang yang beriman, orang muslim itu adalah orang yang menghindari dari perbuatan buruk, memperkaya dengan amal soleh dan ibadah, maka hatinya akan terang benderang, dinamakan darun wasiun begitu ya. Jadi di dalam kolbu itu ada yang dinamakan hati. Hati itu merupakan kitab atau rapotnya seorang manusia. Itu pandangan tasawuf. Terserah kepada Anda sekalian mana yang, saya kira dua-duanya juga mungkin kalau menurut saya benar juga ya, dua-duanya. Oke, terima kasih Pak. Jadi mulai berpikir nih Pak saya, yang lirik berusahalah agar dia tersenyum, bahkan sampai diulang untuk kedua kalinya di lagu berusahalah agar dia tersenyum. Nah, saya jadi terpikir apa salah satu cara untuk membuat Allah tersenyum itu dengan cara membuat sesama manusia tersenyum. Apakah seperti itu Pak? Salah satunya. Dan apa ada cara-cara lain untuk membuat Allah tersenyum? Ya, di sini ada sebuah pernyataan yang cukup jelas dan tegas ya. Berusahalah agar dia tersenyum. Dia ini kebetulan pakai huruf kapital ya. Iya. Mungkin Tuhan. dia maksud itu Tuhan ya. Iya. Jadi mungkin harapan Tuhan itu sama, agar manusia itu berbuat baik. Dengan banyak berbuat baik, tidak melakukan dosa, begitu. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengharapkan manusia itu kalau bisa sih masuk ke surga, jangan neraka. Gitu. Karena
Tuhan itu sifatnya maha pengasih dan penyayang begitu. Itu di dalam versi Tuhan. Berusahalah agar dia tersenyum. Apabila manusia masuk surga, katakanlah Tuhan tersenyum. Tetapi di dalam dimensi horizontal sesama manusia, di antara saya dan kamu ketika ketemu mendingan berbuat dosa atau mendingan berbuat pahala begitu ya. Ya. Ya, kalau berbuat pahala kan membuat kamu tersenyum begitu ya. Di dalam agama Islam namanya bekerja sama di dalam kebaikan ya. Apa itu namanya istilahnya ya. Jadi kalau kita ketemu ini seperti podcast ini juga, kita ini teamwork, dapat bekerja, dapat melakukan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi membuat kita juga tersenyum gitu. Karena Menyenangkan orang menyenangkan lain. bukan dosa ya. Menyenangkan Jangan-jangan orang lain ya Pak. Tuhan juga melihat kegiatan kita juga dia tersenyum juga ya. Walau alam begitu ya. Karena kebermanfaatan ya Iya, Pak. karena kebermanfaatan. Dan lain-lain. Justru saya lebih mau kembali ke ini Pak, awal lagu nih yang kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Ini sangat mengingatkan saya pada ketika seorang insan manusia yang baru lahir. Karena ketika kita manusia lahir itu kan dalam kondisi telanjang dan masih bersih. Dan sepertinya mungkin Pak Ebit di sini mungkin menyarankan setiap manusia untuk di akhir hidupnya bisa kembali seperti itu ya. Bagaimana, Pak? Sekalipun saya tadi pandangannya berbeda, Ya. tapi saya bisa mau memahami apa yang Anda sampaikan begitu ya. Ya. Tadi saya kan cerita soal telanjang itu bukan membuka baju begitu ya. Ya. Itu merupakan ciri khas dari syair lagu Ebit, kadang-kadang bikin kaget gitu. Kita mesti telanjang. Wah, lagu apa ini? Nanti pada lagu lain, istriku, marilah kita tidur. Ngapain gitu kan? Lalu pada lagu lain suka sering mengagetkan. Aku ingin pulang gitu ya. Tanyakan pada rumput yang bergoyang gitu ya. Nah jadi kadang-kadang kalau kita mendengar pernyataan sepotong dari Ebit itu kadang-kadang seringkali membuat saya tuh kaget. Nah terhadap pandangan Anda bahwa kita mesti telanjang dan benar-benar bersih itu seolah-olah seseorang itu karena proses kehidupan yang panjang banyak dosa dituntut untuk menjadi seorang bayi, artinya tobat, mensucikan diri seperti bayi yang baru lahir. Kita tahu semua bahwa bayi yang baru lahir itu kan sifatnya suci, bersih gitu ya. Kan bayi yang lahir tidak ada yang pakai baju telanjang. Saya kira pandangan Anda oke lah, saya jadi tambah wawasan juga ya. Ya, saya kira seperti itu ya. Saya kira oke, jadi ada sebuah pandangan baru. Bayi lahir tidak pakai sehelai kain pun begitu ya. Telanjang itu artinya mensucikan diri seperti bayi yang baru lahir. Ya. Oke, bagus saya kira ya. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya untuk lagu Ebit GAD kali ini yang berjudul Untuk Kita Renungkan. Ya, saya kira sudah cukup Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Nanti kita akan bahas lagi lagu-lagu judul-judul yang lain, bisa dari lagu Ebit GAD, bisa juga dari lagu Iwan Fals dan musisi-musisi lainnya, dan bahkan musisi dari luar negeri juga bisa ya Pak. Insya Allah. Kebetulan Bapak juga salah satu penggemar The Beatles ya. Ya, kalau saya lagu apa aja suka pada umumnya ya, lagu apa saja. Ya bila mana mampu ya, karena saya juga tentu banyak sekali keterbatasan. Tetapi apabila saya mampu ya saya akan sampaikan. Terlepas benar salahnya saya kira barangkali hanya netizen yang bisa menilai lah.